Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab yang kemarin yaitu fardunya wudu, dan sekarang menginjak yaitu sunnahnya wudu. Wa sunnanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu, wudu yaitu sunnahnya wudu, asratu asya yaitu ada 10. Yang kemarin fardunya wudu yaitu ada 6. Sekarang sunnahnya itu ada 10 perkara. Sama-sama membasuh anggota tubuh kita, tapi hukumnya ada yang fardu, ada yang sunnah. Adapun yang fardu ini hukumnya wajib, ya wajib kita basuh, tidak bisa kita tinggalkan. Satu saja yang kita tinggalkan, misalnya ini tidak sah wudu untuk kita. Kan tetapi kalau sunnahnya ini hanya mengurangi kesempurnaan, ya ketika sunnahnya ini tidak kita lakukan, tetap sah wudu kita, tapi kesempurnaannya itu kurang, jadi pahala sunnahnya tidak ada. Asratu asya itu ada 10. Wa fi ba'din nusakhil matni, yaitu di dalam kitab nusakhul matni itu asratu hisol, yaitu ada 10 perkara atau 10 tingkah. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah ini hukumnya di dalam wudu hukumnya sunnah, ya. Bahkan tidak hanya ketika wudu saja, ketika kita melakukan segala sesuatu kita awali dengan bacaan basmalah, ini hukumnya sunnah. Mau bekerja apa saja, mau melakukan apa saja, kita awali dengan bacaan basmalah, itu hukumnya adalah sunnah, ya. Dan ini mengawali sesuatu dengan bacaan basmalah ini tidak hanya sebatas ini akhlak Islam yang tinggi atau pelajaran yang harus kita lakukan, akan tetapi ketika kita cermati maknanya, ya, kenapa kita mengawali sesuatu dengan basmalah, dan ketika kita mengakhiri sesuatu kita akhiri dengan alhamdulillah, ini mengingatkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini awalnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa kita akan berakhir, dan berakhir kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqalluha, adapun sedikit-dikitnya baca basmalah bismillahi, yaitu dengan ucapan basmalah, bismillah, ya. Dengan kata-kata bismillah ini sudah mendapatkan nilai pahala sunnah. Wa akmaluha, adapun sempurnanya membaca basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim ini sempurnanya, ya. Kalau hanya dengan bismillah saja sudah cukup, sudah bisa mendapat kesunahan. Akan tetapi ketika kita menghendaki lebih sempurna, itu harus kita lanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa intarakat at-tasmiyata awalahu, apabila ketika kita lupa tidak membaca basmalah di dalam awal atau permulaan kita wudu, ya, kita mau wudu lupa tidak membaca basmalah di awal tadi, ya, atabiha fisnanihi, maka
bisa kita lanjutkan, kita baca di dalam pertengahan wudhu tadi ya. Selama wudhu kita belum selesai, kita masih bisa disunahkan untuk membaca bismillah di dalam tengah-tengah wudhu dengan niat bismillahi awalahu wa akhirahu. Saya membaca basmalah di dalam awal dan sampai akhirnya, itu bismillahi awalahu wa akhirahu ya. Ini apabila ketika kita lupa. Wa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha, akan tetapi ketika sudah selesai kita wudhu ya, kemudian kita baru ingat, maka tidak disunahkan untuk membaca basmalah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah yang kedua, wa ghuslul kafaini, dan membasuh dua telapak tangan ya. Membasuh dua telapak tangan ini hukumnya juga sunnah ya. Karena dengan membasuh dua telapak tangan ini barangkali ada najis di dalam tangan kita, sudah bersih terlebih dahulu sebelum kita membasuh anggota yang wajib. Ilal qawaini, yaitu batasannya sampai pergelangan dua tangan ini, sampai pergelangan. Qoblal matmadoti, sebelum kita berkumur. Jadi sebelum kita berkumur, kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita ya. Ini hukumnya sunnah. Wa yaghsiluhuma, dan membasuh dua telapak tangan tadi salasan, yaitu tiga kali basuhan. Intarot dada fi torihima, akan tetapi ketika kita ini kok ragu dengan kesucian tangan kita tadi, qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan tangan kita ke dalam wadah yang berisi air tadi, al mustamila ala ma'i dunal qolateni, yaitu di dalam wadah atau tempat yang airnya sekiranya kurang dari dua kolah ya. Ketika kita ragu, fa illam yaghsilhuma, apabila kalian tadi tidak membasuh tangan tadi, kuriha, maka dimakruhkan ya, kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam wadah air yang berisi air tadi. Ini hukumnya makruh ketika kita tadi tidak membasuh tangan kita tadi. Kuriha lahu wasluhuma, maka dimakruhkan untuk membasuh dua tangan fil ina'i, di dalam tempat tadi. Wa in tayaqona, akan tetapi ketika kita yakin tohrahuma lam yukrah lahu waslahuma, akan tetapi kita sudah yakin bahwa tangan kita ini, dua telapak tangan kita ini suci, maka hukumnya tidak makruh. Kemudian yang ketiga, wal madmadatu, dan berkumur ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh dua tangan. Jadi sunnah yang ketiga yaitu berkumur. Berkumur ini hukumnya sunnah ya. Wa yahsulu aslu sunnati, dan fiha, dan berhasil mendapatkan pokok-pokok kesunahan di dalam berkumur, bi'idkhalil ma'i fil fahmi, yaitu dengan memasukkan air ke dalam mulut kita, sawaun adarahu fihi wa majzahu amlan. Kita sudah berhasil mendapatkan pahala sunnah
di dalam berkumur dengan cara memasukkan air di dalam mulut kita, baik itu kita goyang-goyangkan, kita goyang-goyangkan kemudian kita kumurkan atau tidak. Ya, misalnya kita berkumur, masukkan air dalam mulut kita, kemudian tidak kita tumpahkan, kita telan misalnya, ini juga sudah mendapatkan pahala kesunahan daripada sunnahnya wudhu tadi. Ya, misalnya kita kumur-kumur, kalau kecil kita itu dipaksa suruh puasa, kita sambil wudhu kumur-kumur, juri kita telan. Ini kelakuannya anak-anak kecil dulu, karena dipaksakan untuk mengikuti puasa, ya siang-siang kehausan, sambil wudhu kesempatan berkumur ditelan. Ini juga sudah mendapatkan pahala kesunahan, baik itu kita kumurkan, kita tumpahkan atau tidak. Akan tetapi fa'in aradal akmala majjah, akan tetapi ketika kita menginginkan kesempurnaannya, yaitu harus kita tumpahkan, kita kumurkan, kita tumpahkan. Ini yang lebih sempurna. Kemudian yang keempat, ya, wal imtisaku, dan mengisap air dalam hidung, yaitu ba'dal madmanoti, setelah berkumur kita mengisap air dari hidung kita, ya, kita taruh air dalam telapak tangan dan kita sedot melalui hidung. Wa yahsulu asul sunnati, dan berhasil asal kesunahan fihi di dalam imtisak tadi, bidkhalil ma'i fil anfi, yaitu dengan cara memasukkan air di dalam hidung kita, yaitu sawaun jaddabahu binafsihi, baik itu kita sedot dengan napas kita, ilal jayasimihi, sampai ke sampai ke janur hidung, wanarosahu, dan mengeluarkan kembali amla atau tidak. Dan ini kita sama juga dengan kumur tadi, ketika kita menghirup air di dalam hidung kita, kemudian kita semprotkan kembali atau tidak, misalnya kita tahan di atau kita sedot, maupun tidak kita tumpahkan, ini hukumnya tetap kita mendapat asal kesunahan, pahala kesunahan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, fa'in aradal akmala, apabila kita menghendaki untuk kesempurnaannya, ya, tarot nasarohu, maka kita semprotkan kembali, kita semprotkan keluar, ya, ini yang lebih sempurna, ya. Kita mengisap air di dalam hidung kita, kemudian kita semprotkan kembali. Wa mubalaghatu matlubatan fil madmadati, adapun ya untuk mubalaghah, yaitu mengeraskan atau menguatkan di dalam anjuran saat berkumur atau berimtisak, ya, saat berkumur atau berimtisak, wal jam'u bainal madmadati, dan mengumpulkan antara berkumur wal imtisaki dan mengisap air dalam hidung tadi, bisalasin urfin, yaitu dengan 3 kali semprotan,
ya tamat maldu min kulli minha summa yang tasiku afdol, maka ya, kita berkumur ya, kemudian menghirup mengisap air dalam hidung, kemudian kita semprotkan dari setiap bagian itu tadi, kita bersama-sama kita satukan ya, kita hirup berkumur dengan mengisap air dengan hidung kita tadi, afdolu itu lebih utama minal fasli bainahuma, daripada memisah-misahkan ya, kita berkumur dulu baru baru mengisap air dari hidung ini lebih utama kita bersama-sama ya, dalam satu wadah atau dalam satu ini kita bersama-sama sambil berkumur, kemudian juga imtisak itu kita lakukan bersama-sama, ini lebih utama daripada kita memisahkan ya antara keduanya. Kemudian yang berikutnya yang keenam, wa masku jami'ir ra'si, dan membasuh seluruh bagian daripada kepala. Membasuh atau membasahi seluruh kepala, bagian daripada kepala ini hukumnya sunnah. Wa fi ba'di nusakil mati, di dalam kitab nusah, wal isti'abir ra'si bil mashi, itu artinya yaitu dengan meratakan, membasuh seluruh kepala. Wa amma mashu ba'di ra'si, adapun mengusap atau membasuh sebagian daripada sirah kepala, fawajibun, maka itu wajib. Adapun yang seperti yang kemarin, kalau membasuh sebagian kepala ini hukumnya wajib ya. Kalau tidak kita basuh sama sekali tidak sah untuk kita. Akan tetapi ketika kita membasuh seluruhnya, ini hukumnya sunnah ya. Kalau tidak kita basuh semua tetap sah. Misal kita basuh sedikit ya di kepala kita, yang minimal membasahi 3 helai rambut, ini hukumnya wajib. Akan tetapi membasuh semuanya ini hukumnya sunnah ya. Walau lam yurid naj'ama ala ra'si, apabila kita tidak menghendaki melepas apa yang ada di kepala kita, misalnya songkok atau min imamatin atau dari serban wa nahwiha, tamala bil mashi alaiha, apabila kita enggan atau untuk melepas yang mengikat di dalam kepala kita, misalnya kita pakai sorban atau pakai imamah di dalam kepala kita, kemudian kok kita malas untuk melepasnya, yaitu itu cukup bisa kita membasuh dengan serbannya, itu serban yang menempel di kepala kita. Tamala bil maski alaiha, maka cukup dengan membasahi serban atau imamah yang ada di kepala kita. Kita malas untuk melepasnya ya, misalnya mau membasuh kepala kita malas untuk melepasnya, cukup kita basahi serban kita. Ini juga sudah mendapatkan pahala
sunnahnya wudhu. Akan tetapi kalau yang wajib tadi, yang membasuh sebagian dari kepala tadi, itu wajib kita membasuh kepalanya, tidak cukup dengan serbannya ya, harus kita buka walaupun hanya 3 helai rambut. Ini yang wajib. Kemudian yang 7, wa masul jami'il udhunaini, dan membasuh seluruh telinga, 2 telinga, membasuh 2 telinga. Ini hukumnya sunnah dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin, itu dengan air yang baru ya. Ini membasuh 2 telinga ya, baik itu luar maupun dalamnya, itu ai ghairi balali ra'si, yaitu selain membasahi sisa-sisa usapan kepala ya, walaupun kepalanya sudah kita basahi semua, termasuk telinga sudah ikut basah, tetapi masih disunahkan untuk membasuh 2 telinga tadi dengan air yang baru. Ambil air lagi, tidak sisa dari membasahi kepala tadi kita lanjutkan, tidak, harus kita ambil air yang baru lagi untuk membasuh 2 telinga tadi. Wa sunnatu fi kaifiyati mashihima, adapun tata cara untuk membasuh 2 telinga tadi, ayyudkhila musbihataihi fi sonahaihi, itu dengan memasukkan 2 jari telunjuk kita ke dalam telinga kita, wa yudrihuma, dan menggerak-gerakkan, wa yumirra ibhahamaihi ala dhahrihima, dan menempelkan telapak tangan kita di bagian luar telinga ya, kemudian kita gerak-gerakkan, kita putar seperti ini. Ini cara untuk membasuh telinga. Wa amma lihyatur rajuli wa tahlilul lihyati al-kasafati, dan disunahkan untuk membasuh jenggot yang tebal. Kita punya jenggot tebal ya, yaitu kemarin definisinya jenggot yang tebal itu seperti apa, yaitu ketika kita berbicara berhadapan dengan orang tersebut, kita tidak bisa melihat kulit yang ada di janggut orang tersebut. Ini termasuk jenggot yang tebal. Ini disunahkan untuk menyela-nyelai, diambil air kita sela-selai seperti ini, bimusallasatin, yaitu dengan 3 kali, minar rajuli, dari orang ya, bagi orang laki-laki. Wa ammal lisatur rajuli al-khafifat, adapun jenggotnya laki-laki yang tidak tebal, yang tipis, walihyatil mar'ati, dan jenggotnya seorang perempuan, misalnya ada perempuan punya jenggot, wal khunsa, dan banci, fayajibu, maka wajib apa tahlilihuma, yaitu untuk menyela-nyelai, meratakan basuhan jenggot tadi, itu hukumnya wajib. Ini bagi jenggot yang tidak tebal, ini hukumnya wajib, harus dibasuh sampai membasahi kulit yang ada di dalamnya. Tapi ketika jenggot ini tebal, bagi jenggotnya yang tebal ya, ini disunahkan hanya untuk menyela-nyelai atau membasahi di luarnya.
Wa kaifiyatuhu, adapun cara tata cara itu untuk menyela-nyelai jenggotnya laki-laki tadi, ayudhilar rojulu, maka laki-laki tadi memasukkan asobi'ahu, yaitu jari-jarinya, min asfalal lihyati, dari bagian bawahnya jenggot, jadi kita masukkan seperti ini ya, tangan kita, jari kita masukkan dari bagian bawah ya. Wa tahlilu, kemudian yang sunnah berikutnya yang keberapa tadi, ke-8, wa tahlilu asabi'il yadaini warizlaini, dan menyela-nyelai jari-jari, dua jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ini kita basahi tangan kita, kemudian kita sela-selai seperti ini hukumnya juga sunnah. Ini namanya menyela-nyelai, wa tahlilu asabi'il yadaini ya, menyela-nyelai ya, sela-sela di antara jari jemari kita, ini kita basahi lagi, ini hukumnya sunnah. Wa illam yasilu illa bihi kal asabi'il multaqatin wajabat tahliluma ya. Dan apabila jika air tidak bisa sampai pada bagian-bagian tersebut kecuali ya dengan cara disela-selai seperti jari-jari yang yang nempel misalnya ya. Ketika kita memastikan bahwa kita berwudu, kemudian takut tidak sampai ke dalam celah-celah, misalnya ada jari-jari yang nempel misalnya, yang nempel ada lubangnya kecil, kita khawatir air wudhu kita tidak masuk ke dalam celah-celah tadi, maka ini hukumnya wajib. Akan tetapi kalau jari jemari kita normal seperti biasa, itu hukumnya sunnah. Ini yang wajib itu ketika kita takut tidak sampai, misalnya jari kita dempet, hanya lubang di tengahnya sedikit ya, ini takut air tidak sampai ini, maka ini hukumnya wajib. Wa illam yatadu tahliliha ya lil tihamiha haroma ya. Apabila jari jemari yang menempel itu sulit untuk disela-selai karena terlalu melekat misalnya, maka haram hukumnya untuk disobek. Kemudian apabila jari kita ada yang nempel ya, kita susah untuk menyela-nyelai, kemudian kita sobek, ini hukumnya malah haram ya, malah haram karena menyakiti ya diri kita sendiri, ini hukumnya malah haram. Maka cukup kita sela-selai saja ya, tidak harus kita sobek. Malah hukumnya kalau kita sobek, wah ini kita berwudu ya kecuali kalau memang operasi ya nggak bermasalah. Tapi kalau kita paksakan ketika wudhu ini tidak bisa, ini kemudian kita sobek, ini hukumnya haram. Wa kaifiyatu tahlili yadaini bistasbihaki warizlaini ya. Dan cara menyela-nyelai kedua tangan adalah yaitu dengan cara tasbih, yaitu dan cara menyela-nyelai kedua kaki adalah yaitu dengan menggunakan jari kelingking. Dengan jari kelingking kita masukkan gitu, jari kelingking tangan kanan kita ya, dan kemudian dimasukkan dari arah bawah kaki ya, ini menyela-nyelai ini jari-jari kaki ini dimulai dari
sela-sela jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Ini cara menyela-nyelai jari jemari kita. Kemudian terakhir yaitu waktu qaddimul yumna, sunnah yang terakhir yaitu mendahulukan yang kanan min yadaihi wa rijlaihi, dan dari tangan dan kaki tadi alal yusra minhuma, yaitu daripada yang sebelah kiri dari, yaitu sunnahnya yaitu dengan tangan yang kanan dulu baru diakhiri dengan yang sebelah kiri. Ini sunnah daripada berwudu ya, kanan dari sebelah kanan dulu baru yang sebelah kiri. Telinga juga demikian, telinga yang kanan dulu juga, yang terakhir yaitu yang sebelah kiri. Mendahulukan yang kanan daripada yang sebelah kiri ini hukumnya adalah sunnah. Demikianlah 10 sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu ya. Demikian.